Jangan, malah kode-kodean dengan kelas berat. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, Pak. Ini terlalu kecil nih. Baik, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kalian sekalian yang saya hormati. Saya tadi pakai masker. Walaupun pakai mobil, tadi tetap pakai masker. Karena baunya terlalu menyengat dari rumah sampai gambut. Tadi terlalu. Habis itu landasan ulin tarik ke sini udah mulai, mulai cukup mengganggu ya aneh ya. Tapi ya begitulah ininya keadaannya. Asap. Baik, kita hari ini sudah masuk ke pertemuan kelima dan saya coba perkenalkan terkait dengan bagaimana memprogram robot yang ini yang saya bawa. Sudah lama tidak saya jalankan tapi nggak tahu nanti nih. Apakah masih berfungsi ini? Ya silahkan. Misalnya. Nah, ini sudah lama sudah saya operasikan. Anak saya pun sudah nagih-nagih berkali-kali Pak, tadi dianukan di program lagi biar bisa dimainkan lagi oleh dia. Pekan lalu sudah saya perlihatkan ini di di kuliah daring ya, terkait dengan apa yang nanti kita sudah mintakan ke Prodi dan tadi malam saya sudah lagi kontak Pak Ruslan. Kata Pak Ruslan draft untuk permintaan itunya sudah sampai ke Bu Ketua katanya. Mudah-mudahan dibelikan itunya kit yang seperti ini. Dan ada dua kit. Saya minta kit yang robot Broda ini dan juga kemarin itu kit untuk robot lengannya itu. Ya, kita sebutnya manipulator ya. Nah, tapi kenapa saya tutupi ini? Karena ini tidak termasuk di dalam paketnya. Kenapa saya tutupi? Karena paketnya itu hanya ini. Ini juga sudah saya ganti. Paketan aslinya itu tidak roda. Ini namanya ballcaster ya. Ini seperti halnya apa ya, deodoran ya, seperti ini ya. Tapi ini sebenarnya namanya ballcaster. Jadi dia bisa bergerak kemana saja. Nanti yang ada di paketan itu kalau misalnya nanti kita lihat, dia tidak roda seperti ini, tapi roda bebas yang ada di seperti dorongan di minimarket atau di supermarket itu rodanya. Jadi rodanya bisa kemana-mana. Kita sambil ya nanti ini. Oke. Kita lihat dulu ya, kita sudah belajar apa saja di pertemuan-pertemuan yang lalu. Oh, sudah saya coret itu duluan. Bentar ya. Ini sudah dulu ya di awal-awal itu, kemudian komponen juga sudah, sensornya sudah. Terakhir kita ke aktuator ya pertemuan yang lalu. Eh, Kalau nanti sempat, insya Allah akan ada penugasan ke kawan-kawan sekalian seperti biasa penugasannya tidak terlalu memberatkan. Kita akan masuk ke yang nomor 5 hari ini ya. Masih ada yang lain. Sebenarnya saya mau bawa yang relay juga, tapi karena nanti biar tidak fokusnya kemana-mana, jadi saya tetap bawa satu aja. Tadi yang satunya saya tinggal di rumah. Terkait dengan sensor ultrasonic, nanti ada khusus pembelajaran sendiri. Karena itu nanti bahasanya cukup panjang. Untuk kita bisa nanti mengukur jarak menggunakan sensor itu. Kemudian servo itu terkait nanti dengan robot manipulatornya. Mudah-mudahan nanti bisa dibelikan oleh kampus. Terakhir nanti kita terkait dengan robot holonomik. Apa itu nanti dicari ya. Chandra Wira, itu kan saya ingat punya Chandra Wira Ika. Ya. Nah itulah paling tidak yang saya ingat tiga orang. Garin, bukan, benar ya? Betul ya. Ada. Baik, ini sudah. Apa muncul lagi nih? Bentar. Ya, oke, ini sudah ya. Baik, di background itu sebenarnya ada kitnya, nanti kita lihat ya. Nah, ini yang kita minta ke kampus. Background itu Intel Galileo, tapi kita sudah sempat lihat juga ya. Saya geser dulu nih. Karena ini mengganggu penglihatan. Ya. Saya minimize dulu ini. Oke. Yang online bisa lihat? Iya, Pak. Suaranya terlalu kecil ya. Harusnya kan ini saya bawa speaker besar, speaker yang aktif tuh biar biar aneh. Oke. Oke.
Kita Alhamdulillah. Kita lihat ya di situ ya. dapat nih. Ada beberapa juga yang saya bawa. Alhamdulillah. Ini baterai yang saya minta ke kampus. Baterai apa nih? Ada yang pernah lihat baterai ini? Yang ngisap obat nyamuk biasanya tahu ya, PEP itu ya, saya sebut obat nyamuk. Ya, yang mainan obat nyamuk biasanya ada ini apa namanya baterai ini. Tapi kalau sebagian lagi ya PEP itu pakai baterai lithium ya, lithium polimer. Jadi lebih lebih ringan, kemudian kapasitasnya lebih besar dari ini. Ini kapasitasnya hanya sekitar berapa ya kalau tulis di sini ya. Tulisannya sih 8.000 tapi tidak sebesar itu ininya kapasitas. Ada yang nggak PEP, ada yang buki kipas angin. Kira Pak PEP enggak. Nanti kita sampai ke baterai ini ya. Baik, di paketan ini lihat ya, ini yang kemarin sempat kita bahas sedikit, tapi kita akan coba lebih detail lagi hari ini. Oh hilang itunya tulisannya. Ini susahnya kalau online nih harus uh, hide video panel. Nah ya, jadi saya harus menghilangkan beberapa bagian yang saya ke pojok sini ya. Nah itu yang pertama adalah ini. Nah, kita ulangi ya. Ini chassisnya nih. Ada chassis robot itu yang kemudian dibuat dari akrilik, ada yang dari besi, ada yang dari aluminium, ada yang dari baja juga. Kemudian yang kita sekarang atau yang kita minta ke kampus itu adalah paketan yang kemudian basis atau chassisnya ini dari akrilik. Akriliknya kurang lebih kalau tidak salah ingat ini 3 mili ya. Tapi kalau untuk kontes robot ini kami biasanya tidak merekomendasikan yang 3 mili ini terlalu kecil, terlalu tipis ya. Nanti kalau pas dia jatuh atau nabrak sana kemari itu bisa cenderung patah. Ini jangankan itu ya. Di rumah saja dimainkan anak saya sudah saya lem beberapa bagiannya nih. Karena kalau nabrak atau dia pegang tidak pada posisi yang tepat itu patah. Ini sudah banyak patahannya. Ya, itu ya. Yang pertama ini chassisnya ada barangnya di sini. Kemudian nanti sambil diinterupsi ya kalau ada yang mungkin tidak jelas. Itu bracket motor, kemudian ada piringan encoder. Ini bracket itu yang kemudian menyangga motor ini. Jadi motor ini kan dia berdiri sendiri nih. Ada kemudian bracket atau penyangganya di sini. Nah nanti kalau barangnya datang dan memang sudah jadi dibelikan oleh kampus, kita akan insya Allah coba rakit ini ya. Ini ada apa namanya bracketnya atau penyangganya. Pernah lihat kalau TV nempel di tembok? Nah ya, nah itu ada bracket gitu. Nah jadi sama juga. Jadi istilahnya dia akan menjadi penyangga untuk kemudian motor itu menempel ke chassis ini nantinya ya. Kemudian ini rodanya, ada bannya juga, ban atau roda ya. Kemudian ini motornya, motor gearboxnya 2 kali yang 6 volt itu di situ. Kemarin sudah disampaikan, ini motor Tamiya tapi ada gearboxnya. Hanya saja tampaknya dia tegangannya lebih tinggi daripada motor Tamiya. Motor Tamiya itu hanya 3 volt, ini motornya 6 volt di sini. Jadi kalau sebenarnya ini diberi baterai 2 kali 3,7 ya. 7,2 tapi masih masih sanggup karena nanti kita pakai driver yang L298-nya. Ya. Lihat dulu. Kemudian ini ada servo bracket. Saya tidak bawa ini, saya tinggal di rumah yang itu untuk kameranya ya, untuk servo. Mohon maaf. Masih gambar yang sama ini rodanya. Itu ketulis dua, padahal cuma satu di paketannya. Saya ketulis dua, mohon maaf. Kemudian sensor ultrasoniknya ini yang HCSR04. Nah, kita tulis dulu ya. Nih, jadi jangan jangan berangan-angan kita di paketannya itu dapat yang mahal ini HCSR04. Kalau yang mahal itu harganya serinya SRF 04 atau 05. Yang saya bawa itu SRF 05. Ini harganya dulu 500 ribuan ini ya. Kalau ini mungkin sekitar 30 sampai 50 ribuan. Sampai minggu kelima ini belum dihapus ya oleh Ani ya.
Karena ini kena kena spidol permanen kayaknya. Nah, sebagian ini sering gitu. Nah, coba dulu dihapus. Oh kan nggak bisa dihapus. Tapi kalau pakai tangan bisa. Terlalu kuat anunya spidol. Mohon maaf nih ya. Oh kan nggak bisa dihapus. Oke, kita lanjut. Sampai situ dulu. Nah, ini dia ada namanya sensor shield. Jadi kalau kita lihat di sini ya dalam paketan ini nanti, ini kalau dicabut, ini sebenarnya bisa dicabut. Nah, ini dia. Ini ada Arduino Uno-nya. Nah, ini ya. Ini bisa dicabut. Jadi dia dipasang di sini untuk menambah apa namanya ya? Kalau di istilah di robotika itu port extension gitu ya. Menambah bukan hanya rambut yang diekstensi gitu ya. Atau apa lagi yang diekstensi selain rambut? Apa yang selain Hah? Kuku ya? Ada nggak yang kukunya diekstensi? Mungkin kukunya tidak bisa tumbuh lagi terus diekstensi gitu ya. Tapi kalau rambut ada. Oke. Nah, ini dipasang di atasnya untuk kemudian kita bisa tambahkan ke perangkat macam-macam di sini ya. Karena nanti ada kesempatan kita untuk menambah berbagai macam perangkat lain selain yang ada di paketannya ini, termasuk nanti untuk sensor ultrasoniknya juga. Kalau kita hanya mengandalkan dari Arduino Uno-nya aja itu tidak cukup portnya. Jadi kita harus menggunakan sensor shield itu dan ini kebetulan oleh paketannya itu sudah diberikan sensor shield yang versi 5 itu. Nah, kemudian ada motor servonya juga. Ini tidak saya bawa. Nah, servonya tidak ada di sini. Kemudian ingat ya kemarin ya kita sudah belajar motor servo itu aktuator. Ini motor servo yang gearnya plastik di sini. BTW yang lain mana? Karena biasanya kalaupun yang hadir ini 2, 7, 11 sama 3, 14. Tapi nanti absennya full semua deh. Tapi tidak apa-apa. Karena memang itu risiko kalau presensi secara daring ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini kabel USB-nya ada kabel USB kecil nih ya. Sama seperti kabel USB yang kita praktekkan di microcontroller yang lalu. Lanjut. Nah, ini baterai. Baterainya saya ganti boxnya. Jadi nanti paketannya ada itu. Karena kita tidak bisa mengcustom atau meminta untuk paketannya itu diganti dengan baterai pack yang atau baterai box yang kita perlukan. Jadi kita harus beli lagi. Jadi saya sudah minta juga ini ke kampus. Nih. Ini baterai holder 2 kali uh, untuk baterai 18650. Baterainya juga sudah saya minta. Kita tidak menggunakan baterai A3 atau A2 atau A4 ya. Tapi kita gunakan baterai ini 18650 serinya. 18650 tuh ada maksudnya saya tidak ingat persis ya anunya. Eh ukuran jadi dia ukurannya ada diameternya dan tegangannya. Rata-rata tegangannya adalah 3,7 volt di sini. Nanti kalau dia mau lihat boleh di sini ya. Nah, itu yang digantinya ada beberapa bagian yang kemudian saya ganti untuk eh, tidak kita gunakan karena kalau kita gunakan baterai ini ya, baterainya cukup mahal itu untuk yang baterai yang bisa dicas dan tegangannya kecil. Jadi saya pakai baterai 18650. Saya tidak tulis di situ karena ini memang paketannya yang ada di eh, apa namanya marketplace-nya ya. Jadi saya tidak custom. Kalau misalkan belinya custom itu agak mahal jadinya. Biasa gitu ya. Misalkan chassisnya sendiri, kemudian sensor sendiri, roda sendiri, motor sendiri dan lain-lain sendiri itu biasanya jatuhnya lebih mahal. Tapi kalau kita beli paket itu biasanya lebih murah. Akhirnya saya minta juga ke kampus untuk paket. Tadi ada nggak saklar ini ya di situ ya? Saya lupa tadi. Ada nggak saklar ini? Ada ya? Ada ya? Memang tidak terlihat di situ ya. Tapi ada paketannya. Apa saya beli apa saya tambahkan di luar itu ya? Saya tidak ingat. Tapi mudah-mudahan saja ada ya. Nggak ada di situ sih ya. Oke.
Ya tidak apa-apa, mudah-mudahan saja nanti di situnya ada ya. Nah, jadi ini ada saklarnya. Jadi kalau ini anak saya sudah hafal sekali nih posisi pencetannya ada di mana, matikannya gimana, kalau nabrak gimana dia sudah tahu. Jadi dia sudah dapat power dari baterai sini untuk ke drivernya, kemudian ini juga microcontrol dan juga ini shieldnya ya. Termasuk ini juga sensor, ini ada sensornya. Nah ini sensor yang mahal itu yang ini. Ada tulisannya biasanya di belakang SRF 05 dan ini tulisannya di depan kalau tidak salah. HCSR 04. Hmm. Sekilas sama. Kalau kita ini kan posisinya yang berbeda ya. Jadi dia jarak antara sensor ke ininya yang berbeda. Jarak antara sensor dengan sensor maksudnya ini kan ada TX ada RX-nya. Nah, diameter sensor dan eh, antara TX RX-nya ini sama, tapi jarak keduanya berbeda. Jadi mungkin kalau yang ini yang mahal ini ya dia punya paten yang eh, apa namanya ya untuk menempatkan posisi TXRX-nya ini sekian senti mungkin tidak sampai 1 senti kayaknya atau 1 sentian kurang lebih. Ini lebih dari 1 senti dan itu pula kemudian yang membedakan hasil atau kualitas dari perhitungan jarak nanti kita coba ya. Jadi nanti ada materi sendiri di situ. Nah, ini dia. Pinnya sama kayaknya. Ada 4 pin. Ini ada 5 pin, tapi dia punya 2 mode. Nantilah kita bahas lebih lanjut ya. Baik, sampai sini dulu. Kita lihat yang ada di robot yang saya bawa itu. Kita lihat blok-bloknya di sini ya. Ada roda, kemudian ada penggerak. Kalau di motor atau di sepeda motor itu penggerak itu adalah mesinnya ya. Tapi kalau di sini sebenarnya bukan bukan berarti mesin secara ini ya, secara langsung karena memang sebenarnya ada motor di tengah-tengahnya sini. Coba kita lihat dulu ya nih. Kita urutkan ya. Kenapa saya urutkan dari belakang? Karena intinya gini, yang menggerakkan robot itu adalah roda. Kemudian roda itu nanti digerakkan oleh motor. Motor itu perlu dijembatani oleh nanti driver. Kemudian driver nih ya. Nah, ini roda kemudian oleh motor. Kemudian motor itu perlu dijembatani oleh driver. Driver kemudian untuk bisa terkoneksi ke mikrokontroler nanti juga mohon maaf motor yang untuk kemudian bisa bergerak harus dijembatani oleh driver tadi. Kemudian si microcontroller, baterai dan driver itu perlu nanti power supply dan nama ini yang kita gunakan adalah baterai. Itu baterai 3,7 dikali 2. Kenapa perlu 3,7 kali 2, Chan? Pernah tahu nggak? Pertanyaan sederhana nih. Kenapa perlu tegangan 3,7 dikali 2? Artinya kan 7,4 ya. 7,4 ya. 7,4. Ada yang tahu kenapa? Lihat. Mikrokontroler itu bekerja dengan tegangan berapa ya? Ingat? 5 volt ya. Karena dia terkoneksi ke USB. Nah, kalau misalkan kita gunakan satu baterai ini kan 3,7 volt. Cukup nggak? Mikrokontroler perlu 5 volt. Ini baterainya 3,7 volt. Maaf ini ada lem-lem bekas-bekas lem. Karena ini sudah dipakai berkali-kali, 2 kali di kontes robot. Dan di penelitian saya juga dipakai. Alhamdulillah bertahan lama. Jadi baterainya 3,7 volt seperti baterainya si siapa namanya? Lupa. Hah? Fazrul. Fazrul kan punya handphone tuh. Kalau dibuka baterai nggak usah dibuka deh. Dilihat aja di about-nya tuh ya atau di hardware infonya itu kan ketahuan baterainya 3,7 volt. Voltnya good atau apa gitu ya. Nah, itu tegangannya 3,7 volt, sedangkan si microcontroller perlunya 5 volt. Maka kita perlu 2 kali ini. Tapi untuk microcontroller yang sekarang itu yang ini ya Arduino Uno yang ada di paketannya itu dan ada di sini, dia punya nanti regulator tegangan. Ntar posisinya ada di sini ya. Nih, ini adalah kalau tidak salah di mikrokontrol juga sudah saya bahas. Jadi ini power supply-nya bisa dimasukkan dari sini, bisa nanti dari dalam sini ada pinnya untuk tegangan in-nya, V-in-nya. Tapi dia di sini di sampingnya itu ada regulator 5 volt. Jadi walaupun kita beri tegangan 2 kali 3,7 volt sama dengan 7,4 ya kalau lebih ya. Nah, 7,4 itu nanti masuk ke mikrokontroler juga tetap 5 volt. Kenapa? Karena dia punya regulator di sini.
Kecuali regulatornya jebol atau rusak, maka nanti itu yang akan membuat mikrokontrolernya jadi rusak. Karena kita menyuplai ketegangan yang lebih besar dari keperluannya. Dulu, waktu awal-awal itu ya tahun 2004 sampai 2000 berapa itu ya? Mungkin 2008-an lah kurang lebih. Itu setiap kali kawan-kawan di tim robotika itu kemudian merakit robot ataupun pada saat di kelas itu kita mengoperasikan mikrokontroler, maka kita perlu juga merakit untuk bagian regulator tegangannya. Karena regulator tegangan itu kemudian yang memberikan suplai tegangan yang cukup untuk si mikrokontroler. Coba dicari di, di Google aja. Regulator tegangan modulnya berapa harganya? Coba bentar, coba carikan ya. Ya karena ada tukang situ ya, bukan ya. Tidak bisa gitu. Suara saya tidak bisa terlalu keras. Kali saya jalan-jalan. Enggak. Nah, dia ada di atas soal. Kita cek dulu ya. Bentar ya, kita cek dulu. Bentar ya. Ya, saya Pak Junior silahkan. Pak Junior langsung datangi. Gitu ya kata-katanya. Mata saya kabur. Naik dah dulu ya, sambil jalan. Ada tukang. Bang, mahasiswanya kuliah lagi, Mangai. Ada orang kuliah. Pak Mul, mahasiswa kuliah, Pak Mul. Ada bosnya di situ. Pak Mul. Baik, ya udah nanti aja dicari lagi ya. Kita lanjut dulu. Jadi untuk dulu ya, dulu waktu kita merakit dan juga belajar mikrokontroler ini di awal-awal tahun 2004, 2005 sampai mungkin 2008-an itu kita masih merakit sendiri untuk regulatornya. Coba di sini kita lihat dulu ya. Jadi kita lagi-lagi, yang pertama memang untuk menggerakkan robot itu kita perlu roda dan motor. Kemudian motor dan robot dan roda motornya tidak bisa langsung terkoneksi ke mikrokontroler, maka kita perlu driver. Itu kemarin kemarin urutannya kan seperti itu. Kemudian si mikrokontroler ini juga perlu suplai baterai atau suplai tegangan dari baterai. Kemudian juga nanti suplai baterai ini dialirkan atau dihubungkan ke driver. Kemudian driver yang akan menyuplai tegangan itu ke motor dan ya ke motor yang terhubung ke roda ya. Makanya di sini di blok diagram ini tidak ada jalur tegangan yang mengalir langsung ke motor. Kenapa? Karena motor itu nanti dapat tegangannya dari driver gitu ya. Nah, ini dia. Nah, itu yang warna hitam itu adalah jalur jalur tegangan atau jalur power supply-nya. Kemudian yang biru itu jalur data ya. Nah, jadi itu bedanya. Sampai sini dulu mungkin kalau ada yang masih belum paham urutan dari bagaimana nanti si robot itu bisa bergerak dari roda, kemudian ada motornya, ada drivernya dan lain-lain sampai ke power supply-nya. Nanti kita coba ya. Saya pindah posisi dulu. Kita lihat ya.
Ini kayaknya belum cukup detail nih oleh si Wira nih. Kita lihat. Ini yang tadi ya. Yang tadi sekarang kita coba detailkan lagi isinya apa saja. Nah, itu. Kita sambil duduk dulu ya. Sambil menyapa yang online. Si Soki, Iya, Pak. suaranya kecil sekali di saya. Kedengaran nggak, Pak? Hmm? Kedengaran nggak, Dengar Pak? ya? Oke, baik. Nah, kita lihat di microcontroller sini ada Arduino Uno yang kemudian dapat suplai tegangan 5 volt di sini ya. Kita lihat lagi. Nah, bisa bedakan di situ 5 voltnya untuk eh, jadi si driver ini juga dapat tegangan suplai 5 volt untuk dia bisa bekerja karena apa di dalam eh, driver motor L298 itu ada chip. Nah, L298 itu sebenarnya sebuah chip ya atau sebuah IC yang kemudian dia nanti mendapat suplai juga untuk bisa beroperasi dan mengalirkan gimana ya bahasa ininya ya begini. Jadi L298 tuh gini, seperti kalau kita ini kan kayak keran gitu ya. Saya tidak bagus kalau menggambar ya. Jadi ini saya katakan L298 ya. Ini chip yang kemudian bisa mengalirkan ini kalau misalkan di sini daya daya atau tegangan. Nah, ini seperti keran ya, ini keran. Kalau boleh kita analogikan dia sebagai keran, ini mohon maaf yang online tidak bisa melihatnya di papan tulis. Enggak saya itu. Susah juga ya. Apa nanti ya yang online mohon maaf ya. Intinya 298 itu seperti keran yang kemudian kita bisa tutup, bisa buka. Jadi tegangan yang kemudian menuju ke motor ini ya. Ini ada motor di sini. Motor DC ya. Motor DC ini yang kemudian mendapat suplai dari ini baterai ya kalau kita. Baterai. Baterai. Ini baterai yang kemudian tegangan ini kita alirkan ke motor DC. Kalau kita loss maka ini akan beroperasi maksimal ya. Tapi kalau misalkan kita buka dan tutup sedikit demi sedikit atau buka sedikit demi sedikit, maka nanti motor ini akan bergerak secara perlahan. Kemudian kalau misalkan kita naikkan lagi, dia akan bergerak lebih cepat sampai nanti kalau kita buka maksimal, dia akan bergerak maksimal. Tapi nanti kita perlu ingat bahwa motor kita itu bisa dioperasikan hanya dengan maksimal tegangan 6 volt ya, yang untuk kasus ini ya, yang untuk kasus tadi paket yang ini. Nah, ini ya, ini motornya hanya motor 6 volt. Jadi jangan nanti menyuplai tegangan lebih dari itu. Jadi kalau misalkan kita nanti mengoperasikan ini, kita harus ingat bahwa motor yang kita operasikan itu tegangannya berapa. Hanya saja yang bisa dioperasikan atau disuplai dari driver motor A298 ini adalah tegangan sehari 6 volt sampai 12 volt. Sebenarnya maksudnya itu dari 0 sampai 12 volt ya. Hanya saja untuk kemudian kita eh, apa namanya gunakan motor di dalam paketan ini adalah motor yang 6 volt. So, oke bisa lihat? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi ini tegangan ini diibaratkan tegangan nanti suplai untuk ke motornya bisa 6 sampai 12 volt di sini. Kita lihat. Ya mungkin sebagian masih melihat ini belum terlalu detail ya. Coba kita lihat lagi ya detail dari gambar yang ini tadi. Nah, tadi saya potong di sini di Arduino itu sebenarnya ada regulator 5 volt nah ya di situ. Jadi walaupun kita menyuplai tegangan baterai 7,4 volt, tapi nanti yang sampai ke mikrokontrol itu hanya 5 volt maksimal. Kemudian kalau tidak salah di driver ini juga ada ini ya, Mbak. Saya lihat. Saya lupa di sini ada tegangan regulatornya enggak? Ada regulatornya juga di sini nih. Jadi kalau misalkan ini kan si IC L298 itu sebenarnya chip chip atau IC yang kemudian tadi bisa berfungsi sebagai keran gitu ya. Tapi kerannya bukan keran air, tapi keran tegangan. Jadi kalau nanti suplai baterai ini masuk sini, sebelum ini nanti mengalirkan ke motor nih kan ini kan ngalir ke motor kanan, motor kiri nih ya, motor kanan nih.
Jadi dia konstruksinya ini chipnya, kemudian ini untuk output ke motor kanan, motor kiri, motor kanan ini, motor kirinya ini. Kemudian dia suplai baterainya, ya suplai baterai masuk sini. Jadi suplai baterai ini kalau kita belum berikan perintah ke driver ini untuk kemudian mengalir ke output kanan output kiri, maka dia tidak akan mengalirkan. Kita beri baterai, dia akan diam saja motornya. Tapi untuk bisa memerintah ini, kemudian kita bisa berikan nanti perintah di sini ada apa namanya, ada pin-pinnya nih, ya nih, ini pin-pinnya. Perintah ini kita ambil dari microcontroller ini, kita bisa nanti berikan bisa 0110 untuk masing-masing ini ya. 0110 untuk masing-masing roda ini kanan atau kiri. Kemudian kita juga bisa berikan data nanti untuk kecepatannya berapa. Kalau misalkan kita ingin dia berputar di kecepatan maksimal juga tidak masalah, bisa. Langsung kita berikan nanti PWM yang paling besar ya. Apa itu PWM? Nanti kita masuk sampai sana. Nah, benar ya jadinya ya. Jadi di dalam driver R298 itu juga ada regulator 5 voltnya untuk dia bisa beroperasi. Jadi hampir semua perangkat digital itu beroperasi dengan tegangan 5 volt. Dulu waktu belajar sistem digital tuh ya, ada kan pakai EWB ya. Ingat nggak? Ingat aplikasi ini? Diajari Pak Hugo? Bench. Versi 5 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan ada komponen di situ, sebenarnya dibagi dua di situ, ada komponen analog, ada komponen digital. Nah, yang digital ini kan ada IC logika, AND, OR dan sebagainya itu. Kemudian ada yang analog ini termasuk ada relay di situ ya. Kemudian ada misalkan ada LED, ada baterai juga di situ ya. Ini baterainya bisa disetting macam-macam relay. Ada kapasitor di situ, kapasitor dan lain-lain. Setiap banyak. Dulu saya mengajar ini, kemudian pada saat saya tugas belajar di tahun 2014 itu saya serahkan ini ke Pak Ugo. Jadi modul-modulnya semuanya saya serahkan ke beliau. Jadi beliau yang kemudian menggantikan saya mengajar. Atau yang Wira masih dan kawan-kawan masih Pak Ugo ya yang ngajar ya. Sauki masih Pak Ugo ngajar digital? Satu kalau salah Pak. Hah? Online, Siapa? online Pak Hugo. Kita, Pak Ugo ya? nah, Oh iya. Kenapa Hubsband kalau suara? saya, apa Hubsband kan? Hmm. Oh ini masuknya ke sini pantesan. Pantesan suaranya tidak bisa maksimal. Sauki? Coba, Oh ya, udah lebih kencang dikit. Tadi masuknya ke ke Epson suaranya di sini. coba, Jadi saya perlu alhamdulillah. bawa speaker lagi nih biar terdengar nyaring. Jadi biar kawan-kawannya tahu Sauki itu yang mana ini orang yang Sauki ya. Baik, kita lanjut. Sampai sini, ada yang masih belum paham? Coba kita lihat di situ ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau yang jalur di sini ya di gambarnya. Jadi saya menggambar dengan warna-warni ini ada maksudnya. Bukan asal gambar gitu ya. Jadi kalau yang warna hitam itu adalah jalur supply yang kemudian dari baterai masuk ke Arduino atau ke microcontroller. Kemudian yang jalur hitam juga dari baterai ke driver yang tadi di situ kita lihat melewati ini ya, melewati regulator nih yang nah nih yang kedap-kedip kan ada regulatornya. Kemudian yang warna biru itu sebenarnya jalur kontrol ya. Jadi kita nanti mau memberikan atau istilahnya membuka menutup keran si driver ini agar bisa menyuplai tegangan ke masing-masing roda atau masing-masing motor yang terhubung ke roda tadi ya. Dan di situ ingat karena suplai tegangannya maksimal 7,4 volt, maka yang maksimal juga nanti bisa diberikan ke masing-masing roda itu adalah tegangan 7,4 volt. Tidak lebih dari itu. Kecuali nanti ada apa istilahnya ya, step up voltage atau apa sih namanya ya, penaik tegangan lah istilahnya seperti itu ya. Tapi nanti kita tidak gunakan itu. Sementara kita gunakan apa yang kemudian ada di dalam paket itu dan kita sudah minta dan tambahkan baterai yang 2 kali 3,7 volt tadi itu ya. Jadi itu yang maksimal. Kemudian yang diberikan ke roda ataupun ke motor itu ya, itu kemudian adalah terkait dengan arah dan kecepatan di sini ya.
Itu saya tulisi CW. CW itu dong tidak bisa dihapus di sini ya. Ini lagi. Mana saya nulis di sini? Ini pakai tangan bisa nih. Tapi tangan saya tidak cukup kuat ini. Cara di situ itu ada clockwise, ada counter, counter clockwise. Mudah-mudahan saya tidak salah tulis nih ya. Jadi ada dua nih, clockwise, counter clockwise. Ini adalah searah jarum jam. Bukan jarum jam Arab ya, kan ada jarum jam Arab tuh yang berputarnya kebalik tuh dari apa namanya dari kanan ke kiri ya berlawanan jarum jam. Ini jarum jamnya jarum jam yang normal maksudnya. Ini berlawanan jarum jam. Chandra pernah lihat jarum jam Arab yang berputarnya kebalik? Belum pernah lihat ya? Wira pernah lihat deh. Kapan-kapan di YouTube atau di Google itu cari ya. Kalau kalau yang umum kan jarum jam kita itu kan berputarnya gini. Kan dari jam 12, 1, 6, misalnya 9, sini 3. Ini yang normal nih. Tapi kalau yang tidak normal, maksudnya jam Arab itu berputarnya sebaliknya. Nah kita sekarang asumsinya biar konteksnya tidak kemana-mana, kita pakai jam yang umum nih ya. Yang umum. Jadi berputar searah jarum jam itu jam biasa, jam-jam masih ada yang pakai jam analog? Nggak ada ya? Kak pakai jam analog apa pakai jam digital? Itu pakai jam mana ya? Digital ya? Itu analog, analog. Berputarnya kan seperti biasa. Jadi kita konteksnya adalah berputaran jam yang ini, yang manual. Mudah-mudahan sempat waktunya nih kita program ini nanti si robotnya. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian untuk ini bisa diprogram, kita perlu laptop kemarin ya, atau yang kita gunakan di microcontroller. Dan itu jalurnya nanti adalah jalur USB yang kemarin itu ya. Ini program. Jadi programnya kita buat di laptop, kemudian itu yang kemudian kita simpan di microcontrollernya. Microcontroller kemudian nanti akan secara otonom memberikan perintah ke driver ini. Apakah diam saja, apakah diberi tegangan nanti maksimal 7,4 volt, apakah nanti kita batasi. Nah, termasuk juga arahnya. Ini kalau tidak dipraktekkan mungkin agak ini ya, agak membingungkan. Tapi mudah-mudahan bisa lebih paham dari yang sudah disampaikan tadi. Kita lihat di background itu mungkin secara sekilas tadi sudah dihipnotis, maksud dihipnotis itu apa ya? Dipengaruhi bahwa ada gambar pin-pin di situ ya. Tapi saya transparansinya saya apa namanya kecilkan. Jadi hanya terlihat remang-remang saja di situ. Atau kalau di online, bentar, kita tanya dulu. Ki, kalau ini kelihatan gambarnya nggak, Ki? Oke, Lumayan lah. ada ya kelihatan ya remang-remang gitu ya. Oke, ini tadi yang kita bahas gambar program ya, diagram lengkap ya. Nah, pesan saya nanti kalau rekan-rekan sekalian membuat penelitian atau skripsi, maka diagram ini perlu dan diperlukan untuk kemudian bisa menjelaskan ke orang lain. Seperti tadi misalkan ini kan ada komponen-komponen robot dan macam-macam di dalamnya termasuk baterai tadi. Maka kita harus bedakan yang mana jalur untuk data, kemudian yang mana jalur kontrol, misalkan kemudian yang mana jalur untuk power supply-nya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti kita sendiri yang membuat itu bingung. Apalagi orang yang lain gitu ya. Kalau yang membuat saja bingung, apalagi yang membaca di luar itu. Baik, nah sekarang kita lihat. Ini lebih detail dulu ya. Nah, dari PC itu di Arduino sekali lagi dia menggunakan dua pin ini ya, dua pin ini. Eh, yang pertama digital port 0 dan digital port 1. Ini yang kemudian sudah kita wanti-wanti, kedua port ini tidak bisa kita gunakan nanti untuk memerintahkan si driver ataupun apapun termasuk juga si sensor ya. Jadi kita nanti menggunakan pin lain selain ini. Ingat si microcontroller ATmega328 ini hanya punya digital pin dari 0 sampai 13. Dia hanya punya digital pin itu hanya 14 pin ya. Dan pin 0 dan pin satunya itu sementara kita tidak gunakan.
Kemudian ini power potnya tadi. Nah, kemudian sudah lebih detail lagi ya. Jadi kenapa saya gambar ini perlahan dan sedikit demi sedikit untuk kalau saya langsung peluk lang yang besar ya atau yang komplit seperti ini, itu nanti akan membuat kita, menurut saya sih akan sulit memahami sekaligus gitu. Tapi kalau misalkan kita buat yang ini secara umum dulu, kemudian kita detailkan sampai seperti itu, sampai nanti detail sekali ya. Itu yang kemudian mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman lebih baik ke kawan-kawan sekalian. Saya ulangi lagi. Yang pertama untuk koneksi ke laptop kita pakai digital port 0 dan 1. Kemudian untuk terkoneksi ke driver kita gunakan digital port itu DP saya singkat ya, digital port 4567. 4567 ini sebenarnya ada maksudnya ya. Karena gini, nanti ada driver si microcontroller yang sudah include dengan driver motornya dan dia menggunakan pin 4567. Nah, nanti kapan besok-besok kalau misalkan waktunya ada, saya atau kita praktekkan juga yang si ini gabung dengan ini. Ada. Jadi SIMIC itu punya yang si microcontroller ini gabung dengan ini. Bisa bayangkan ya, dia hanya lebih besar sedikit dari ini tapi sudah memuat ini se modul ini. Jadi dia sudah langsung. Bahkan dulu waktu lomba tahun kapan itu ya? 2009 atau 2010 sampai 2011 lah kurang lebih. Itu kami menggunakan yang besar ininya, 2012 maaf, 2012 di ujung pandang. Kita menggunakan microcontroller yang kemudian drivernya itu bisa mendrive sampai puluhan ampere. Besar ininya. Jadi motornya motor besar waktu itu. Eh, kayak mobil yang besar dia, tapi puluhan ampere iya. Sampai bukan puluhan kayaknya, belasan kayaknya, belasan ampere. Beda listrik itu belasan ampere. Pedal listrik itu lebih dari 50 kayaknya ya ampernya ya. 50-an ampere lah. Ya saya punya sepeda listrik itu berapa ampere ya? Kayaknya 50-an deh ampere. Atau kurang sedikit. Motornya 800 watt. Kecil sih itu. Karena maksimal kalau saya habiskan gasnya pun hanya 40 kilometer per jam. Jadi iya, ya kecuali dimodif, diganti kontrolernya. Ya saja kalau diganti kontrol itu pesannya kawan-kawan takutnya motornya yang jebol. Jadi kan baterai ditinggikan, di, ditambahi tegangannya, kemudian drivernya istilahnya ya, kontrolnya itu juga diganti dengan yang ampernya lebih besar. Tapi nanti kasihan si motornya ini kalau itu ya, kalau si sepeda listrik. Ini juga sama. Kita tambahi tegangannya di sini, drivernya juga ini kan maksimal sesuai dengan tegangan baterainya. Misalkan ini baterai motor 6 volt, kita beri baterai sampai 12 volt, motornya nanti jebol. Pernah ada yang jebol? Pernah. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak perhatikan baik-baik nanti ada yang dikorbankan, ada yang berasap. Kalau istilah kerennya sih keluar jinnya gitu. Itu guyonannya keluar jin. Maksudnya keluar jin itu kan berasap gitu. Keluar jinnya. Iya. Itu guyonannya kawan-kawan di elektronika di sini. Nanti ya keluar jinnya katanya maksudnya. Ini kadang-kadang menakutkan gitu kan, padahal enggak. Itu guyonannya aja bahwa nanti kalau berasap, nah, itu seperti keluar jin. Nggak bisa. Bisa. Saya pernah, tapi yang jebol itu microcontrollernya juga dua kalau tidak salah itu. Ya. Karena saya tidak punya solder uap seperti hanya tukang servis handphone, itu saya tidak bisa ganti microcontrollernya kecil segini. Microcontrollernya kan kecil. Jadi sampai sekarang rusak, tapi drivernya masih bagus yang tadi saya sebutkan yang belasan ampere tadi itu. Hmm. Tapi drivernya masih bagus, cuman saya harus pakai eksternal microcontroller, tidak bisa langsung microcontroller yang ada di situ. Baik, kita coba kenali dulu ya di sini ya. Kita punya driver yang kemudian punya pin-pin di situ ada 4 minimal ya. Bukan 4, 6, 6. Satu digital pin 456 itu kan dari microcontrollernya ya. Kemudian kalau yang di saya bisa tulis nggak? Tanda. Nih, sudah saya hilangkan memunculkannya gimana lagi ya? Yang tulisan ini tadi floating ini ya. So presenter type. Guys. Itu kayak orang presentasi. Oke, kita lanjut.
Mana ya? Saya menunjukkan ya ini ya. Menunjukkan susah nih. Tar. Ada yang tahu memunculkan kembali plotting tadi? Plotting menunya? Jum. Tadi kan saya hilangkan. Oh, ini jadi highlighter. Oke. Nah ini ya. Ini adanya di microcontroller nih. Ini yang saya lingkarin ya. Digital pin 4567. Sedangkan yang sini, oh, ini nggak bisa dihapus sih. Erasernya mana eraser? Ini jadi panik sendiri nih kalau ini hilang ya. Eraser. Oke. Nah, temporary-nya mana ya? Temporary highlighter dan laser arrow option. Nah, pakai laser aja. Nah, ini nih. Iya, DP-nya ini di microcontroller, kemudian di driver itu ada pin in A1, in A2, in B1, in B2. Saya lupa persisnya nih ya, mohon maaf. Yang kanan ini A atau B saya lupa. Nanti kita coba saja ya. Kita coba program. Nanti yang kalau kita beri perintah di pin A, kemudian yang nyala yang kanan apa yang kiri. Ini kenapa kita sebut kanan kiri? Karena ini kita anggap depannya ini. Tapi bisa juga sih dibalik ini depannya ya, gini ya. Karena ini sudah ada sensornya berarti ini depannya. Mohon maaf ya. Ini kanan berarti ini kiri. Eh, coba minta tolong Pak Zul dilihatkan. Yang A itu ini apa sih? Dipegang aja. Ada tulisannya nggak? A atau B di sini? Ya, in A-nya. Nih, in A 5 volt, in B. Yang ini apa? A apa B ini? Output. Lucu ya, dia tidak sebut AB ya sudah sabar. Oh, nanti kita lihat aja ya. Ini saya lupa ya. Terima kasih. Saya harus pasang di sini. AC-nya hidup nggak? Nanti ya. Bentar ya. Ada yang punya ini? Remote Xiaomi. Handphone saya kepakai di sini soalnya. Apa ya? Bentar. Baik, kita lanjut dulu. Satu poin. Nah, kita lihat ke modul aslinya aja nih ya. Baik, yang pertama ini Arduino Uno-nya nih. Ini untuk memastikan tadi ya koneksinya, karena kalau dari gambar sini, mohon maaf saya tidak ingat persis ini. Yang terkonek ke in A1 itu kayaknya pin 4, kemudian in A2 itu pin 5, kemudian in B1 itu pin 6, kemudian in B2 itu adalah pin 7 ya di microcontrollernya. Kita lihat. Saya sudah buatkan gambarnya ini juga untuk kemudian kawan-kawan bisa lihat. Ini Arduino Uno. Kemudian ini sensor shieldnya tadi. Sensor shield ini sebenarnya adalah tadi sekali lagi untuk keperluan ekstensi portnya ya. Karena kalau di Arduino Uno-nya itu kan portnya terbatas. Nanti untuk tegangan positifnya, kemudian untuk juga ground-nya itu terbatas. Kalau misalkan kita gunakan nanti motor servo, maka yang kita bisa pasang di Arduino Uno-nya sini paling hanya 2 motor servo. Tapi kalau misalkan kita gunakan sensor shield, ini bisa hampir lebih dari 10 ya yang kita bisa pasang. Oke, ini jadi digabungkan kurang lebih seperti ini. Ya, seperti di situ. Bentar, saya pinggirkan dulu. Nah, ya, tadi seperti yang tertancap di sini, dia dipasang di atas bawahnya ya. Nah, ini drivernya lebih lebih detailnya seperti ini ya, pin-pinnya itu. Sauki dan kawan-kawan bisa lihat. Oke. Ya nggak bisa kan? Nah, di situ ada power 12 volt ya. Kita nanti gunakan 7,4 volt di situ. Nah, saya tunjuk dulu nih. Center, pointer, laser. Pen aja deh.
Ya, ini 12 voltnya sini. Kita masukkan kalau di pulpen ini dia hilang ya. Ya bisa nah, nah, erase laser. Ini ya. Ini kita pakai yang 7,4 volt tadi ya, tegangan dari baterai kita. Kemudian ini groundnya, ini 5 voltnya. Kalau misalkan kita punya tegangan eksternal yang sudah 5 volt, kita bisa langsung ambil di sini. Nanti kita bisa masukkan di sini, 12 voltnya tidak perlu dipakai. Kemudian ini A enable dan ini B enable. A enable ini untuk enable dari ini output yang A. Kalau misalkan ini adalah bagian kanan, maka ini output dari untuk nanti ke motor kanan dan ini motor kiri ya, enable B-nya. Jadi kalau misalkan enable-nya nanti kita tidak hubungkan ke PCC atau ground, nanti kita lihat ya di programnya dia untuk bisa beroperasi itu pakai apa. Bisa diklik. Nah, next. Oke. Harus pakai next ya. Karena ada lasernya. Nah, jadi ada dua jalur kabel nih ya yang ke motor kanan dan motor kiri. Kemudian ini ada enable-nya kita hubungkan next lagi. Nah, enable-nya ini kita hubungkan ke pin 2 dan 3 di situ ya. Bisa kelihatan yang atas ini? Ya. Jadi yang terhubung ke pin enable A itu adalah pin 2, enable B adalah pin 3 di sini. Berikutnya kita lihat ya. Yang tadi 4567 in A1, in B1, kemudian in A2, in B2 kalau misalnya ingat. Nah, ini ya. 4 pin itu terhubung ke microcontroller dan juga ke driver tadi ya, 4567. Jadi sudah ada di blok diagram yang sebelumnya tadi. Sampai situ dulu. Bisa paham koneksinya ini. Karena ini semakin lama semakin rumit ini. Iya, semakin lama semakin rumit. Nih kabelnya. eh iya, harusnya saya pakai gambar ini ya. Ini sedikit perbedaan antara gambar gambar itu dengan ini. Tapi sebenarnya pinnya kurang lebih sama itu. Maksudnya enable A1, enable A2, posisinya yang berbeda. Coba lihat. Itu kan warnanya merah ya ini ya. Ini kan warnanya hijau nih. Jadi kadang-kadang dia di marketplace itu kan seperti itu. Innalillah. Dia pasang gambar itu misalkan ya, tapi yang dikirim beda beda barang. Itu sudah biasa maksudnya ya. Tapi karena memang sebenarnya sama aja, hanya beda di warna, kemudian beda di posisi pinnya itu aja. Tapi pada dasarnya drivernya sama L298, dia gambar yang sama. Kadang kan gitu. Jadi kita tidak bisa protes karena memang barangnya sama, hanya gambarnya tidak sama, warnanya tidak sama. Jadi kalau misalkan saya di situ pakai gambar yang sesuai paket tadi, maka saya atau di kenyataannya itu ada sedikit perbedaannya. Cuman sama. Kita gunakan 4 plus 2 pin. 2 pin nih pin 2 dan pin 3 untuk keperluan itu tadi apa namanya? Enable-nya dan nanti ada 4 pin untuk keperluan arahnya. Nah, itu. Jadi enable itu nanti untuk keperluan ini ya, untuk keperluan kecepatannya. Kok saya taruh sini lagi. Nanti untuk arah putarannya kita pakai yang 4 pin itu. Kita lihat dulu sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan ini baterainya, ini saklarnya ada nih saklarnya. Nah baterai itu terhubung ke situ, tegangan groundnya ya. Kemudian yang tegangan positifnya atau PCC-nya itu saya koneksikan lewat saklar. Jadi kalau saklarnya kita belum hubungkan ini di bawah nih ya, ini kan mati nih. Tapi saklarnya kalau kita klik nanti dia akan hidup di sini. Tuh, mati. Supply-nya di sini ya. Ada yang lepas kah? Saya tidak bawa ini ya. Ntar kita hidupkan. Nah, ini nyalanya kan seperti ini. Ada yang lepas saklarnya. Sambil saya membenarkan ini, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Soki, ada pertanyaan?
Pinnya ada yang lepas satu, patah. Saya tidak bawa ini ya, saya tidak bawa apa sih namanya? Tidak bawa obeng. Patah ini ada pinnya di sini, yang ke sini. Nah, kabelnya juga tidak bawa. Yang penting kita coba program dulu ya. Nanti dia akan jalan perlahan. Ada kabel yang patah di situ. Putus. Baik, kita lanjut dulu. Lasernya saya hilangkan dulu ya, laser. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lihat sekarang programnya ya. Kita lihat dulu ini. Kita cermati dulu koneksinya ini. Ingat koneksinya ini ada sekian banyak pin ini, yang kemudian sudah saya rakit atau sudah kita rakit, dan kemudian kita coba lihat programnya ya. Tadi, nah pertama nih, ini untuk pin A1 itu di pin 4. Ingat INT itu apa? Integer ya. INT. Integer. Sebenarnya kita bisa pakai pakai byte ya. Karena itu kan hanya 456, tapi nggak apa-apa. Biarkan aja. 4567 ini untuk keperluan direction atau arah dari motor satu dan motor 2 ya, atau motor kanan, motor kiri gitu. Enable motor satu, motor 2 di pin 2 dan pin 3 di sini. Nah, apakah dipindah ini enable-nya di pin yang lain? Ini pin 2 dan pin 3. Saya pindahkan dulu ini biar sama dengan ini ya. Saya lepas dulu sensornya. Jadi ada pin yang putus. Kita teruskan dulu ya. Pasang dulu nih. Oke. Yang pertama tadi inisialisasi pin dulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah setup. Ingat ini hanya dijalankan sekali. Saya setup ini ya. Kan ada di ujian dulu di microcontroller ini. Apa yang ada di dalam folder setup, folder apa namanya, void setup itu hanya dijalankan sekali. Jadi di void setup ini kita menentukan apakah nanti, maksudnya ini inisialisasi yang pin yang ada di atas ini ya, pin 4, 5, 6, 7 ini sebagai apa? Sebagai input atau sebagai output. Nah, kita sudah inisialisasi tadi di atas nomor-nomor pinnya dan kita sudah tentukan di sini mode pinnya untuk tadi pin 4, 5, 6, 7 dan 2 dan 3 di sini ya. Itu semuanya adalah output. Kemudian ini ada point maju, nanti ada point dan yang lainnya juga. Ntar kita coba langsung masuk ini aja ya. Ini maju dan mundur dulu ya. Ada beloknya lagi juga. Maju. Oke, ini yang pakai ini ya, pakai apa sih namanya? Ada berhentinya juga di sini. Ntar kita lihat. Program utamanya maju, delay. Mudah-mudahan aja supply-nya bisa saya sambungkan ini ya. Nah, kita masuk ke ininya aja ya. Nah, hasil programnya belum kita bisa lihat karena kita akan masuk ke Arduino-nya dulu. Ingat ini Arduino. Oh, yang online nggak bisa lihat ya. Ntar saya pindahkan dulu ya. Line offset masuk kita search. Nah, biar apa yang ada di sini ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita masuk ke Arduino. Nah, hmm?
Screen. Ya, saya tidak pindah-pindah ntar ya. Di sini. Oke. Nah, nih. Ini tadi di hiding lagi. Ini tadi internetnya gangguan, jadi saya pakai hotspot dari sini. Baik, kita lihat. Ini program standar ya. Kalau kita buka program baru kan gini. Yang online bisa lihat ini. Baik, kita lihat. Ini adalah Arduino IDE versi 18.3. Kalau misalkan bosan yang versi yang lama ini, kita bisa pakai versi yang baru ini. Ini versi 2.1.0. Kalau nah, kita buka program baru nih ya. Oke. Di sini terlihat yang terkoneksi adalah Arduino Mega. Sebenarnya kita tidak menggunakan Arduino Mega ya. Ini COM-nya COM 4. Kita lihat, kita pilih dulu ini Uno ya. Ingat ini, saya lihat ya kawan-kawan ya. Aduh, saya meng-highlightnya gimana nih. Port USB-nya itu di port 4 ya, COM 4. Kalau kita coba upload nih, klikkannya di situ ya. Nah, sekarang kita coba blink dulu ya. Ini yang umum adalah kita coba basic. Jadi sebelum kita memprogram yang isinya banyak, maka kita harus coba dulu ini. Kita coba memprogram yang, nah, ini Arduino Uno. Blink ya, yang Blink ini adalah yang umum di sini. Nah, terus jadi Blink itu ada di file, kemudian examples, kemudian basic, di sini ada Blink. Ini yang kita coba buka dan akan kita coba upload ke sini ya. Saya buka lagi Blink. Sebentar. Oke, ini agak lebih berat ya dari yang versi sebelumnya. Sekarang kita upload. Udah berhasil dia ngupload. Lihat ya, ini kedap-kedip. Mohon maaf yang online saya pindahkan ke sini, biar bisa lihat. Yang online ya. Ini kedap-kedip tuh mikrokontrolernya. Nah, kemudian sekarang nih online. Sekarang kita ganti ini ya untuk melihat apakah berfungsi apa tidak. Ini delaynya waktu awal-awal kan kita juga nyoba ini ya delaynya nih. Ini kan nyalanya nih. Nyalanya kedap-kedipnya per 1 detik ya, 1 detik nyala, 1 detik mati. Sekarang kita ganti ini 200 biar kelihatan dia cepat tidaknya. Dapat dulu. Nah, ini kan kedap-kedipnya sudah lebih cepat ya. Kelihatan nggak yang online? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya kedap-kedipnya lebih cepat ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke program yang baru lagi ya. Ini kita tutup dulu. Jangan di-save. Nah, ini ya program yang baru. Sekarang kita copy dari slide tadi. Ini slide-nya saya tutup dulu. Bukan itu. Alhamdulillah. Saya copy paste aja dari sini. Kita masuk ke sketch baru ini ada di atasnya. Saya paste di sini ya. Yang pertama ini inisialisasi pinnya. Kita coba dulu inisialisasi pinnya. Sekarang kita upload. Kita simpan dulu ya. Ini simpan dulu. Misalkan mana? Nih?
PR 2023 pertemuan kelima. Coba L298. Ini saya beri nama itu ya. Program nomor 3 2023 dan seterusnya. Sebenarnya ada versi Arduino IDE yang lebih baru lagi, tapi saya pakai yang 2.1.0. Baik, sekarang ini tidak ada isinya ya. Ini setupnya kita buang satu karena ini sudah ada setup. Voidnya kosong. Sekarang kita simpan dan upload ya, coba ya. Apa reaksinya ke robot ini ya? Kita lihat. Ini sudah compiling, upload, sudah selesai upload. Nah, yang tadi kedap-kedip, yang program Blink yang ada di sini ya, yang online, lihat. Ini sudah tidak kedap-kedip lagi karena apa? Karena isinya adalah program ini ya. Program yang ada di slide ini. Dan kemudian di loopnya ini tidak ada apapun di sini. Karena kita belum memberikan apapun perintah ke driver ini dari microcontrollernya ya. Sekarang kita tambah lagi, kita kembali ke sini. Di sini ada point maju, point mundur ya. Kita coba point maju dulu. Tapi mohon maaf nih tadi karena baterainya lepas, mudah-mudahan bisa jalan. Bisa jalan. Maksudnya dengan power supply dari ini, dari si apa namanya USB ya. Sekarang kita panggil nih ya maju. Ini kalau kalau misalkan kita ragu-ragu ya mengetik ini, saya biasanya copy paste aja. Ini maju ini saya copy paste, kemudian saya paste di sini. Nah ini yang put your code ini saya hapus. Di sini kita beri titik koma, kemudian kita beri keterangan memanggil prosedur void aja ya, void aja. Karena di sini sebutnya void, void maju. Nah, jadi kita hanya memanggil satu void maju. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Masih kelihatan ya? Kalau nggak saya perbesar di sini. Nah, lebih kelihatan sedikit ya. 25. Oke, jadi tadi inisialisasi pinnya sudah di sini, sudah kita jelaskan. Kemudian di point setupnya semua pin yang ada di inisialisasi di setting sebagai output. Kemudian kita buat, nah, nanti kita jelaskan belakangan ya. Sampai kita lihat nanti di sini. Ini adalah untuk roda motor satu ya. Kemudian ini motor duanya. Enable-nya 150 maksudnya apa nanti kita lihat. Ini bikin sejalan nggak nanti? Kita lihat ya. Load. Ini kabelnya putus satu soalnya. Ntar ya, kita ngakalinya gimana caranya? Ini powernya putus ya, mohon maaf nih. Ini kalau dilihat ya, ini bergeraknya maju. Sambil diperhatikan di situ ya, yang low dan high-nya itu tadi. Nah, kita ini karena saya tidak bisa melepas ini, ininya lepas ya. Maaf. Ini majunya seperti ini nih. Sekarang kita coba uh, cari tahu ya, yang mana kanan, yang mana kiri. Caranya kita jadikan komentar dulu yang sini. Nah, ini ya. Jadi yang maju hanya ada isinya B1, B2, low high gitu ya. Kemudian enable A-nya 150. Sekarang kita simpan, kita upload.
Kita ingin membuktikan yang eh, atas ini B1 B2 itu ada kanan apa kiri ya. Ingat ini tadi kalau menghadap ke kawan-kawan sekalian ini kanan ini kiri ya. Karena ini depannya nih. Perlu kita sepakati dulu. Karena nanti kalau beda posisi nanti beda ini. Ya, sekarang kita lihat jalan. Kabelnya soalnya putus. Hmm. Jadikan komentar manggil maju. Oke. A, B. Oh, gini. Salah posisi kayaknya. B1, B2. Begini. Hanya yang kita hidupkan. Akan kita lihat kalau A-nya jalan nggak? Nggak jalan. Ada dua-duanya. Upload dan. Maklarnya ya. Kalau sebentar. Ini 150 ini kita berikan 0. Yang mana yang jalan? Itu PWM-nya ya. Oke, kita masukkan lagi. Kayaknya dia yang salah. Oh. Ini berarti yang 0 itu apa? Kiri ya. Berarti A itu kiri berarti. Eh, A itu kanan, mohon maaf ya. B itu kiri. Ini kiri yang jalan. Kiri ya betul. Kiri yang jalan. Ini kita balik, kita ganti lagi ini. Yang ini yang 0. Kita upload. Mohon maaf nih kabel USB-nya tidak bisa panjang, jadi saya tidak bisa angkat terlalu tinggi. Nah ini kan yang nyala sini. Yang jalan. Yang jalan kanan ya. Kanan sini. Kelihatan ya yang online ya. Kelihatan, Pak. Baik. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Tadi putarannya coba lihat. Kalau yang ini ya, dia berputar kemana nih? Searah jarum jam ya. Yang ini berputarnya searah jarum jam yang kanan. Sekarang coba kita balik ya. Low high-nya kita balik. Ini saya copy paste bawahnya. Tapi dua-duanya ini yang itu kita jadikan komentar. Kita balik low-nya jadi high, high jadi low. Nah, ya. Sekarang kita upload lagi. Dah, kita sekarang hubungkan lagi. Ini mohon maaf. Harus seperti ini. Uh, tetap dia ya. Karena dia yang salah nih di posisinya. Udah diupload belum?
1 in A2. Ya. Putarannya tidak berubah nih ya. Apa yang salah? 1 in A2. Tuh. Nah, kita coba satu lagi ya sebelum berakhir. Arahnya tadi belum 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 berubah nih arahnya ntar. Delay 2 detik. Ini saya cari tahu dulu kenapa arahnya tidak mau berubah. Harusnya arahnya berubah ya. Artinya satu aja. Oke, kita upload dulu. Ini kita hidupkan lagi ini 150. Upload dulu. Kita lihat dulu ini tadi kita buat delay. Mau berhenti nggak dia? Oh ya. Tapi arah putarannya belum 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 mau berubah nih. Perintahnya masih ada yang salah. Ini berputar 2 detik kemudian berhenti 1 detik. Mohon maaf tangan saya harus putar-putar. Karena kabelnya putus satu. Baik, saya kira itu dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Saya cari tahu dulu kenapa ini tidak bisa eh, berpindah arah putarannya. Mungkin ada yang salah di kabelnya karena lama sudah tidak saya pegang ini robotnya. Baik, saya kira itu dulu ya. Nah, ada lagi nggak nih? Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke sini ya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf karena suasananya agak panas ya kelasnya. Dan ada gangguan tukang tadi sudah di AC-nya mati ya. Ada colokannya sudah di. Saya hidupkan dulu pakai. Baik, saya kira itu dulu ya. Mohon maaf Chandra dan kawan-kawan hari ini dan yang kepanasan. Saya juga sudah mulai gerah di dalam sini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Kita bisa bertemu lagi mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat di pertemuan berikutnya dan dalam panjang umur ya. Apalagi ya. Nanti kalau tugas saya WA ke salah satunya ya nanti ya kalau memang ada tugas. Biar biar apa namanya? Ada ini kan sudah pertemuan kelima nih. Jadi ada tugas yang sudah diberikan. Ini tugasnya yang ringan-ringan aja ya. Baik, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang online?